Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Novita Nur Hasanah, mahasiswi pendidikan luar biasa tahun 2017, Universitas Negeri Yogyakarta mempersembahkan pengembangan video pola makan sehat Nabi Muhammad di masa pandemi sebagai program utama dari KKN Terintegrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Juli sampai Desember 2020. Jangan lupa like dan subscribe konten ini ya untuk dukung saya. Selamat menyimak. Makanan seimbang dalam Islam. Di tengah pandemi ini, salah satu cara pencegahan agar kita tetap sehat yaitu dengan cara makan makanan yang sehat dan seimbang. Makanan yang seimbang adalah makanan ideal baik dari kualitas maupun kuantitas bagi manusia. Syariat Islam menyerukan berbagai macam makanan seimbang yang diperlukan tubuh agar dapat bertumbuh kembang dengan sehat dan benar. Islam mendorong untuk tidak menghalangi tubuh dari mendapatkan rezeki yang baik dan dihalalkan Allah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya." Al-Baqarah ayat 172. Islam juga mendorong manusia untuk mendapatkan hak makan tanpa berlebihan ataupun kurang dari batas kebutuhan. Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Al-A'raf ayat 5. Pembahasan pertama yaitu makanan sempurna. Tubuh yang sehat memerlukan makanan yang aman dengan unsur-unsur yang sempurna, sehingga dapat memberikan sumber energi tubuh dan sumber-sumber utama yang dibutuhkan untuk tumbuh demi menjaga kesehatan dan melawan berbagai penyakit yang menular maupun tidak. Unsur-unsur gizi dalam sumber-sumber makanan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan komposisi makanan yang berperan sebagai komposisi utama dalam memproduksi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Unsur ini penting untuk menunjang aktivitas dan gerakan tubuh manusia, serta menyimpan unsur-unsur lebih dalam bentuk glikogen di dalam hati atau dalam bentuk lemak dalam jaringan-jaringan tubuh. Protein. Protein berperan besar dalam membangun sel-sel dan jaringan-jaringan tubuh, serta untuk memperbarui sel-sel yang rusak dan menjaga otot. Lemak. Lemak berfungsi untuk membentuk jaringan-jaringan penutup sel, memberikan sejumlah energi kepada manusia, dan membantu meningkatkan nafsu makan. Vitamin. Vitamin berfungsi sebagai faktor pendukung yang menggerakkan interaksi penggunaan energi tubuh, membentuk komposisi ataupun unit-unit komposisi yang menjalankan peran-peran dan fungsi-fungsi tertentu, serta melindungi tubuh dari sejumlah penyakit. Mineral. Mineral dapat membantu tubuh menjalankan fungsi dengan baik dan membentuk jaringan tubuh, seperti zat besi terdapat di dalam darah, kalsium, fosfor di dalam tulang, dan fluor di dalam gigi. Selain unsur mineral, besi, kalsium, fosfor, dan yodium, tubuh manusia juga terbentuk dari unsur-unsur seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, potasium, sulfat, sodium, magnesium, fluor, silikon, mangan, karbon, dan klor. Apabila terdapat kekurangan salah satu unsur di antara unsur-unsur ini, dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Allah berfirman, "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu." Abasa ayat 24-32. Pembahasan yang kedua adalah kebutuhan-kebutuhan gizi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan gizi adalah usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, tingkat aktivitas kerja yang dilakukan, dan suhu panas atau cuaca. Terdapat beberapa kelompok yang memerlukan unsur-unsur gizi khusus, yaitu wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui harus mendapatkan makanan tambahan untuk menutupi kebutuhannya dan anaknya pada fase usia yang sensitif. Al-Quran menyebutkan bahwa kehamilan dan persalinan adalah beban yang berat dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Wanita hamil membutuhkan karbohidrat dan lemak agar dapat memberikan energi tambahan, serta membutuhkan protein dan vitamin A, C, dan K untuk membangun jaringan-jaringan tubuh, tulang, gigi, dan darah anak. Disarankan wanita hamil agar melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan, baik sebelum maupun sesudah kehamilan. Jika terdapat kekurangan pada salah satu unsur gizi, ibu akan diberikan saran gizi yang tepat untuk mendapatkan unsur tersebut. Wanita hamil dapat disarankan untuk diberi vitamin, zat-zat mineral khususnya zat besi, asam folat, atau yodium sesuai saran dokter. Wanita menyusui memerlukan gizi yang sempurna dan beragam yang dapat memberikan energi serta memerlukan protein dan unsur-unsur lain. Selain itu, ibu menyusui memerlukan banyak cairan seperti susu, jus buah-buahan, dan sayuran. Sebisa mungkin, wanita hamil dan menyusui menghindari makanan-makanan yang berpengaruh terhadap rasa ASI seperti bawang putih, lada, dan kacang-kacangan. Bayi. Al-Quran menyebutkan aturan-aturan menyusui secara alami dan aturan pemeliharaan anak yang menyusu kepada selain ibu kandung, yaitu ibu susuan, dan bukan termasuk dari satu nasab. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Al-Baqarah ayat 233. Ibu hendaknya menyusui bayi secara eksklusif. Penyapihan boleh dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan Al-Quran atau 2 tahun, dengan syarat ayah dan ibu sepakat untuk tidak merugikan kepentingan si anak dan menjamin untuk tetap merawat anak. Allah berfirman, apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Surat Al-Baqarah ayat 233. Beberapa keistimewaan ASI adalah bersih, steril, tidak dingin dan tidak panas, terpenuhi kapanpun, tidak rusak karena disimpan, cocok untuk lambung bayi, dan memberi kekebalan tubuh. Saat mencapai usia 6 bulan, bayi harus diberi makanan pelengkap kaya akan energi, protein, vitamin, dan mineral seperti telur, buah-buahan, sayuran, dan produk hewani. Supaya anak terbiasa dengan makanan-makanan tersebut sebagai sumber makanan secara bertahap dari lunak, sedikit keras, hingga keras. Anak-anak. Memperhatikan asupan makanan anak-anak secara seimbang dapat membantu untuk menghindarkan mereka dari gizi buruk dan penyakit yang menghalangi pertumbuhan mereka secara alami. Karena kebutuhan anak akan energi dan unsur-unsur makanan di sela aktivitas harian lebih tinggi untuk meningkatkan bentuk tubuh mereka jika dibandingkan dengan kebutuhan orang dewasa. Selain itu, anak-anak harus diarahkan pada kebiasaan-kebiasaan makan yang baik sejak dini dan mendorong mereka untuk melakukan gerakan-gerakan olahraga agar tidak mengalami obesitas. Remaja.
Remaja memerlukan energi, protein, vitamin, khususnya vitamin A, B, dan C, serta zat mineral khususnya besi dan magnesium dalam kadar yang tinggi, karena mereka mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Agar remaja putri pada usia remaja dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan makanan saat ini dan juga pada masa mendatang saat hamil dan menyusui, maka asupan makanannya harus diperhatikan dengan baik dan mendorong mereka untuk memakan makanan yang kaya kalsium dan zat besi. Manula. Seiring usia semakin tua, maka bangunan tubuh akan semakin mengalami banyak kerusakan, sehingga muncul tanda-tanda kelemahan pada para manula, baik pada fisik maupun akal. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Ar-Rum ayat 54. Meski kebutuhan energi bagi sebagian besar para manula semakin berkurang seiring bertambahnya usia, namun mereka tetap memerlukan protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat dalam kadar yang memadai untuk menggantikan kekurangan yang timbul akibat kelemahan tubuh, di samping tidak adanya kemampuan untuk menyerap unsur-unsur tersebut secara sempurna. Para wanita manula secara khusus harus mendapatkan kalsium dalam porsi yang memadai selama hidup, agar tidak banyak kehilangan kalsium pada saat tua, dan memerlukan zat besi secara cukup untuk menghindari kekurangan darah. Makanan para manula harus mengandung beragam buah-buahan, sayuran, daging, dan berbagai produk susu. Selain itu, juga harus mengandung kadar serat dan cairan dengan kadar yang secukupnya, khususnya ketika nafsu makan berkurang. Perlu diingat, para manula harus menyiapkan makanan agar dapat ditelan dan dicerna lebih mudah. Terima kasih telah menyimak.